Indonesia merupakan negara dengan keindahan laut dan keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Dengan 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang, kekayaan maritim yang dimiliki Indonesia jadi modal pembangunan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Selain keindahan dan potensi perikanan tangkap, Indonesia juga memiliki potensi perikanan budidaya, termasuk budidaya ikan hias. Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat, nilai ekspor ikan hias Indonesia mencapai 39,06 juta dolar Amerika Serikat di sepanjang 2023. Jika dikonversi ke dalam rupiah, angka tersebut setara dengan 634,9 miliar dengan asumsi nilai tukar Rp16.255 per dolar Amerika. Capaian ini menjadikan Indonesia sebagai negara eksportir terbesar kedua di dunia. Kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan di samping untuk mendukung pengembangan budidaya ikan yang berbasis pada ketahanan pangan, tapi kami juga mengembangkan komunitas-komunitas yang sifatnya bersifat bukan ikan-ikan konsumsi, tapi lebih pada eksotisme ikan tersebut. Makanya kita mengambil ikan hias, salah satunya sebagai komunitas pengembangan di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung ini. Karena posisi kita ada di laut, sehingga kita berorientasi apa sih yang bisa kita kembangkan. Ternyata pilihan yang tepat adalah ikan jenis Nemo ini. Kalau di umum kita biasa menyebut clownfish. Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, khususnya dalam budidaya ikan hias seperti ikan badut. Budidaya ikan badut berkontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi di Kabupaten Pesawaran ini. Kontribusi ini meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat melalui kegiatan budidaya, dan perbaikan kesejahteraan ekonomi. Ya, jadi kayak gini, kita mencoba katakanlah untuk mengebahas di mana sih sebenarnya spot yang katakanlah ikan ini yang lebih bagus berkembangnya. Ternyata ada satu di daerah yaitu di Pulau Pahawang kayak gitu. Nah di Pulau Pahawang ini kita mengedukasi masyarakat di situ. Di situ kan ada satu desa, ya. Bagaimana ibarat kata dia akan menjadi suatu daerah percontohan dulu. Kita kembangkan atau kita membudidayakan ikan Nemo ini sehingga bukan apa-apa. Kalau ini sudah berhasil kayak gitu, ya ini tinggal kita informasikan ke daerah-daerah luar kayak gitu. Sehingga apa? Barangkali akan menjadi satu mapping. Posisinya ada di Teluk Lampung, suatu teluk yang besar, yang dimana memang karakteristik dari gelombang besar itu tidak ada, jadi memang perairan yang terlindungi, sehingga untuk kegiatan-kegiatan budidaya ini sangat-sangat mendukung. Pulau Pahawang di Kabupaten Pesawaran jadi salah satu destinasi favorit para wisatawan, baik domestik maupun internasional. Pulau ini menawarkan keindahan bawah laut yang luar biasa. Beragam spesies ikan hidup di antara gugusan karang yang masih terjaga. Salah satunya ikan badut atau clownfish. Ikan dengan nama latin Amphirion spp jadi magnet tersendiri di Pulau Pahawang. Sebelum menjadi destinasi wisata, pulau ini sempat rusak karena aktivitas penangkapan ikan yang tak bertanggung jawab. Suhadi,
Pembudidaya ikan badut di Pulau Pahawang mengamini hal ini. Dulu kita nangkap ikan hias ya. Emang nyari ikan hias dulunya. Waktu tahun 2000-an lah kita mulai cari ikan hias. Untuk dijual ke pengepul di Bandar Lampung. Dari situ pengepul jual ke Jakarta. Kita cari ikan Nemo atau ikan badut itu sesuai permintaan aja. Nggak bisa terlalu banyak juga. Udah lama banget ya dari ngambil itu kan tak mulai itu tahun 2000. Terus kita libur ya. Nggak ke laut lagi, nggak ngambil ikan Nemo lagi. Jadi kita mulai di tahun 2021 lah kalau nggak salah ya. Nah, itu mulai berbudidaya karena kan di alam udah mengurang. Selain Suhadi, Abdul Latif, pengepul ikan hias di Bandar Lampung menuturkan hal yang sama. Sejak 1997, ia sudah menangkap ikan badut dari alam dan menjualnya kepada penggemar ikan hias. Ya, dulu kan kita sebelum kita pengepul ikan hias itu kan kita memang nelayan tangkap ikan hias. Dari nelayan tangkap ikan hias itu kan kita kasih ke toke kita itu ya cukup lumayan. Ini sebelum tahun 97 itu kita udah cari. Nah, terus lama-lama karena pengepulnya itu sudah nggak ada, udah meninggal lah. Ya kita coba-coba nampung-nampung sendiri dari nampung-nampung ikan lain-lain pinggir sini lah gitu. Penangkapan ikan badut secara besar-besaran membuat rusak ekosistem dan habitatnya. Ancaman terbesar dari keberadaan ikan hias Nemo ini adalah rusaknya habitatnya. Jadi problem utama adalah rusaknya terumbu karang. Karena ini habitat alami dari ikan Nemo. Faktor kerusakan ini sangat beragam, baik secara alami karena adanya perubahan iklim, tapi juga faktor lain oleh aktivitas manusia. Kesalahan manusia dalam mencari ikan menggunakan bom, menggunakan racun, ataupun juga kesalahan dalam pemanfaatan terumbu karang dalam aktivitas-aktivitas yang istilahnya merugikan atau menimbulkan kerusakan alam seperti tempat wisata yang salah dalam manajemennya dan sebagainya. Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung mengambil inisiatif untuk mengembangkan ikan badut lewat teknologi terapan. Dalam pengembangan kita, ternyata ini jenis dan spesiesnya sangat-sangat beragam. Kemudian keunggulan yang lain ini adalah mudah dihiakan, artinya bisa dijodohkan, kemudian dipijahkan di akuarium, kemudian bisa kita melakukan suatu rekayasa terhadap ikan Nemo ini melalui hibrid. Jadi pengembangan budidaya dengan teknologi hibrid ini ternyata bisa berkembang dan bisa dilakukan secara efektif di ikan Nemo. Makanya kita istilahnya dalam mengambil keputusan komunitas ikan Nemo ini lebih tepat untuk pengembangan ke depannya. Sejak 2008, Balai Besar Perikanan Budidaya Laut atau BBPBL Lampung sudah mengembangkan budidaya ikan badut. Pengembangan ikan Nemo ini di Balai Besar Perikanan Budidaya Laut Lampung diawali tahun 2008. Jadi kegiatan ini dimulai dari kegiatan perkayasaan di mana
kita melakukan pengambilan calon-calon induk di alam yang nanti akan kita adaptasikan di kolam-kolam, di akuarium untuk dilakukan semacam proses pemijahannya. Kemudian rintisan ini berlanjut terus sampai sekarang, di mana progres kegiatan perkayasaan ini diteruskan dengan produksi massalnya. Dan kita bisa lihat saat ini kita bisa memproduksi benih secara massal, kemudian bisa meseleksi calon-calon induk sendiri, jadi sudah tidak tergantung dengan alam, dan juga secara mandiri kita bisa melakukan kawin silang antara individu Nemo ini. Inilah teknologi yang bisa kita terapkan sampai sekarang. BBPBL Lampung berhasil mengembangbiakan lebih dari 20 jenis ikan badut. Penerapan teknologi tepat guna memberi manfaat besar bagi masyarakat pembudidaya. Dalam proses pemeliharaan ikan Nemo ini, memang di samping kita melakukan kawin silang untuk menciptakan varian-varian baru, kami juga di Balai Lampung ini mencoba berkreasi untuk menciptakan atau membuat paket pemeliharaan yang utuh, di mana kita harus menjaga kualitas air itu melalui sistem yang kita biasa sebut RAS, Recirculating Aquaculture System, di mana pemeliharaan ikan ini menggunakan air yang lebih efisien, kemudian lebih terkontrol kualitasnya, terjaga dari berbagai macam potensi penyakit dengan melakukan penyaringan atau filtrasi tertutup. Dan ini kita berharap media air dalam pemeliharaan ikan Nemo ini bisa terjaga. Makanya kombinasi teknologi RAS sangat penting dalam pemeliharaan ikan ini, karena kita biasanya sifatnya pemeliharaan di akuarium. Beda dengan yang di laut. Bukan hanya jadi penyedia bibit, BBPBL juga memberikan pendampingan kepada pembudidaya seperti Suhadi dan Abdul Latif. Keberhasilan pembudidayaan yang dilakukan BBPBL memberi dampak ekonomi bagi Suhadi dan Abdul Latif. Kemarin itu berapa varian, Pak? Apanya itu? Yang di sini tuh Ikannya ada 3. tiga. Nah, kalau nggak salah 3 itu. Ada Petaso, terus apa ini yang bingung namanya? Berarti yang kemarin itu yang ukuran 2-3 ya? Iya. Itu belum ada ini ya? Iya, masih kecil kayak ini modelnya. Awalnya sih sedikit modelnya, karena kan coba-coba gitu kan, bisa nggak nih ngidupin ikan Nemo nih di budidaya. Ternyata bisa gitu, maka itu kita sampai sekarang berbudidaya ikan Nemo. Modal awal sih sekitar 4-5 juta gitu. Modal awal ya. Untuk sekitar 1000 ekor ya. 1000 ekor. Itu sekitar 5 jutaan. Kurang lebih seperti itu. Itu kalau yang di laut Pak ya, berbudidaya yang di laut, yang di KJA ya. Tapi kalau yang di darat lebih dari segitu Pak. Sekitar 40-an lebih. Untuk di darat. Karena kita pakai sistem bak, terus akuarium, terus alat-alatnya juga, serta genset, tower, itu sekitar 40-an lebih. Kalau untuk balik modal sih ya 2-3 tahun lah. Setiap 4 bulan sekali, Suhadi bisa meraup keuntungan lebih dari 2 juta rupiah.
Kalau untuk penanaman sih sekitar kurang lebih 4-5 bulan udah bisa dipanen. Karena dia cepat. Cuman tergantung hidupnya ikan itu. Karena kan ada kendala juga di ikan gitu kan. Di budidaya ikan Nemo itu ada juga kendalanya, ada juga penyakitnya, ada stresnya. Gitu. Jadi nggak bisa 100% hidup 1000, nggak bisa. Gitu. Tetap ada pengurangan. Ya paling sekitar kita sekali panen itu ya nggak banyak sih Pak, paling 2 juta, 3 juta gitu. Sebagai pengepul, Abdul Latif juga merasakan dampak ekonomi dari budidaya ikan badut. Ya bandingannya gini sih, kalau Nemo kita jual 10.000, kalau eceran 15.000, 8-20. Kalau grosiran 10.000. Kadang kalau yang nawar juga bisa kurang juga. Kalau yang nawarnya ya udahlah nggak apa-apa. Gitu. Tapi minimal sebenarnya 10.000, standarnya lah, standar. Lelaki kelahiran 47 tahun lalu ini sudah mulai memasarkan produk ikan hias melalui platform Facebook sejak tahun 2000 dan bisa menjangkau hingga pasar internasional. Ia mengaku bisa mengirim ratusan ekor ikan badut ke para pelanggannya. Jakarta, ya itu tadi kita kan main sistem online. Kita juga nggak banyak kok kirim itu. Sekali kirim itu cuma 1 dus paling, atau 2 dus paling banyak. 1 dus itu kalau yang besar-besar gini paling hanya 30-40 ekor, paling 50, ya paling 50 ekor paling banyak. Kalau yang kecil-kecil kayak jenis Nemo itu bisa 200 ekor bisa. Ya bisa lebih malah. Karena kita packing 1 ekor 1. Ya kalau pesanannya lagi di Jakarta, kadang Tangerang, ada Palembang gitu. Ya kadang-kadang di dus kecil juga. Untuk memenuhi permintaan pasar selain mendapat ikan dari pembudidaya, ia juga masih menerima ikan tangkapan dari nelayan. Namun, ia tetap mengedukasi nelayan untuk melakukan penangkapan berkelanjutan. Kalau ikan itu kan gini, sifatnya estafet. Makanya kita ngambil size yang ukuran aja. Kayak Nemo, misalkan Nemo itu 1 sarang itu isinya 4 bahkan sampai 6 ekor. Kita ambil yang ukurannya aja, yang besarnya. Nanti setengah bulan atau 1 bulan kemudian kita kasih itu udah isi lagi 6 atau 4 lagi. Kita sisain 2 aja, dia yang mungkin yang 2 itu, yang kecil itu besar. Dia karena gini, kalau di alam lebih cepat besar daripada kita budidaya di sini darat. Selain mengedukasi nelayan tangkap, lelaki yang akrab disapa Pak Dul ini turut membudidayakan anemon. Anemon jadi rumah bagi ikan badut, oleh karena itu jadi hal penting juga untuk dibudidayakan. Kebetulan kita juga sebagai nelayan sekaligus sekarang ini ada tugas di pengawasan juga sih. Nah, kita di situ juga banyak belajar menanam terumbu karang, gimana caranya. Nah, itu kita kemarin sudah berjalan. Sebenarnya pernah kita ikut bikin bentuk kelompok budidaya ikan Nemo. Dari sebelum dirinya BBL itu pernah. Dari pengumpulan anemon yang kita kumpulin di alam. Cuman lagi itu nggak passionnya karena kita nggak pagar kan. Nggak kita pagar, akhirnya orang yang ngambil hasilnya bahkan anemonnya gitu. Nah, akhirnya kita belajar lagi. Kebetulan kemarin udah juga di keramba kita itu. Jadi kita itu ada sistem namanya pembelahan. Jadi satu anemon itu kita belah jadi 4. Kita belah jadi 4. Ya kalau ada betadin kita ambil betadin sebentar, baru kita sebarin. Jadi kalau kita ngambil di dalam 100 anemon, kita bisa jadiin 400. 400 anemon ini kita sebarin. Ya sementara ini masih di sekitar keramba.
Budidaya ikan badut tak hanya memberi berkah ekonomi bagi masyarakat. Budidaya juga untuk menjaga kelestarian habitat ikan badut di Pulau Pahawang. Untuk bisa mempercepat program penyebar luasan ikan jenis Nemo ini, kita melakukan bantuan benih ke beberapa tempat. Di samping Lampung, kami juga sudah melakukan ke Banyuwangi, ke Jawa Timur, kemudian ke Banten, ke daerah Anyer. Kemudian kita membantukan juga calon-calon induk yang memang nanti siap bisa memijah ke beberapa daerah juga. Ke Banyuwangi, Jawa Timur kita lakukan, kemudian ke Lampung sendiri juga kita lakukan. Kemudian satu program yaitu pelepas liaran atau restocking ke daerah-daerah konservasi, baik di Lampung maupun yang ada di Banten. Karena Pahawang sekarang kan udah jadi wisata tuh. Tujuan utama mereka datang ke Pahawang untuk berwisata. Nah, kita di sini ya apa yang kita bisa jual gitu. Jadi artinya wisata itu bisa beli memo ke kita gitu. Untuk entah itu dia mau dibawa pulang untuk ditaruh di akuarium, apakah mereka mau ditaruh lagi di laut, dicemplungkan lagi gitu untuk mempertahankan habitatnya gitu. Seperti itu. Tapi tujuan utama memang harus ditaruh lagi ke laut. Beli ke kita, terus ditaruh ke laut. Kedepannya kita sih berharap bahwa habitat ini bisa terjaga, karena ini sebagai kekayaan plasma lupah Indonesia dengan beragam dan jenis dari ikan hias Nemo ini bisa kita pertahankan, walaupun secara teknologi keanekaragaman dari Nemo ini bisa kita jaga dengan melakukan kawin silang, mempertahankan genetik dengan bank sel dan sebagainya. Tapi kondisi di alam harus kita pertahankan sebagai habitat alaminya.